Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di ekonomi makro, yaitu pengertian, konsep, dan cara menghitung pendapatan nasional ekonomi kelas 11. Teman-teman, kira-kira dalam setahun berapa kali kamu berbelanja? Tahu tidak, jika setiap kegiatan ekonomi yang kamu lakukan sedikit banyak mempengaruhi pendapatan nasional. Dan ada cara buat menghitungnya loh. Pendapatan nasional atau disebut juga produk domestik bruto atau PDB dapat dihitung dari jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor dalam satu periode tertentu. Yang pertama, kita mulai dari pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional dapat kita lihat melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi melalui pendekatan ini, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pendekatan yang kedua dikatakan pendekatan pendapatan. Nah, kalau yang satu ini, pendekatan ini dapat dikatakan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Kemudian yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik dalam negeri maupun yang berada di luar negeri selama satu periode tertentu. Kemudian kita lanjut. Manfaat pendapatan nasional. Apa-apa saja loh manfaat dari pendapatan nasional? Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi misalnya tahun ini pendapatan nasional dari suatu negara sekian. Tahun berikutnya kita akan tahu lagi berapa pendapatan nasional yang didapatkan oleh suatu negara. Kemudian manfaat yang ketiga, mengetahui perekonomian antar daerah. Yang keempat, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Jadi di suatu negara, misalnya Singapura, pendapatan nasionalnya sekian, kemudian Indonesia kita bisa mengetahui pendapatan nasionalnya selama satu periode. Kemudian yang selanjutnya menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Kemudian kita lanjut. Untuk belajar menghitung pendapatan nasional, kita harus mengetahui beberapa konsep dalam pendapatan nasional loh squad. Antara lain yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto atau PDB. Kemudian yang kedua, Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB. Kemudian yang ketiga, Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto atau PNN. Kemudian yang keempat, Net National Income atau NNI atau Pendapatan Nasional Neto. Yang kelima, Personal Income atau PI atau pendapatan perseorangan. Yang keenam, Disposable Income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama dari Gross Domestic Product atau GDP atau biasa disebut dengan Produk Domestik Bruto. PDB merupakan jumlah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Misalnya Indonesia, ada orang luar negeri yang berada di Indonesia, selama dia berada di Indonesia, dia masih mendapatkan PDB. Contoh lainnya, terdapat perusahaan A dari negara Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP atau PDB. Kemudian yang kedua, Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya, seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura. Nah, itu salah satu contoh PNB. Hasilnya berupa barang dan jasa termasuk dalam GNP. Nah, perlu diingat, GNP ini menekan pada aspek kewarganegaraan. Jika dituliskan dalam rumusnya,
GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri, atau GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri. Kemudian yang ketiga, Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto merupakan hasil dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Contoh rumusnya, NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Kemudian kita lanjut yang keempat, Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional neto. Nah, kalau NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah barang jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jika ditulis dalam rumus, kita dapat melihat rumusnya seperti NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Dari NNI ini terbagi menjadi dua, ada pajak tidak langsung dan ada pajak subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah loh. Kemudian yang kedua, subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya, subsidi BBM, harga pupuk atau beras. Kita lihat saja contoh di subsidi BBM. Sebenarnya harganya 10.000, tetapi pemerintah mensubsidi Rp3.000 menjadi Rp7.000. Jadi subsidi yang didapatkan oleh masyarakat adalah Rp3.000. Kemudian yang kelima, personal income atau PI atau pendapatan perseorangan. PI ini juga bagian dari pendapatan nasional loh. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tapi harus dikurangi dengan laba yang diterima atau laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Ya, pendapatan perseorangan dapat ditulis dalam rumus PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial dan pajak perseorangan. Kemudian kita lanjut yang keenam, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Disposable income merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tapi harus dikurangi pajak langsung ya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak pendapatan. Pajak pendapatan. Nah, DI dapat ditulis dalam rumus berikut. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendapatan nasional itu ada 6 tadi. Dari yang saya jelaskan tadi, dari pertama PDB, NNP, NNI, PI, dan lain-lain sebagainya. Itu tadi pengertian dari konsep cara menghitung pendapatan nasional. Yay, sekarang kamu sudah tahu dong bagaimana menghitung pendapatan nasional. Ternyata lumayan panjang ya tahap yang dan rumusnya. Tapi kamu harus tetap semangat, terus belajar dan mengasah kemampuan kamu di mana saja pun kamu bisa mendapatkan materi tentang pendapatan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum.